Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SRA Podcast. Jadi sekarang saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas atau membicarakan mengenai teknologi. Karena kan kita sekarang berada di tahun 2025. Tentunya teknologi sudah sangat berkembang dan kehidupan kita tidak bisa tanpa teknologi. Khususnya kami akan membahas tentang peningkatan penjualan hewan ternak dengan teknologi. Seperti itu, oke. Bisa perkenalan dulu Mas Ajam kepada para pemirsa supaya pemirsa tahu Mas Ajam ini siapa sih gitu kan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya kepada Mas Salwa gitu selaku owner SRA Podcast gitu kan sudah mengundang saya gitu dalam acara podcast kali ini. Mungkin sebelumnya memperkenalkan diri, saya Azam Iswatullah, mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, jurusan peternakan dan prodinya yaitu penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah ini ya kawan-kawan, jadi Mas Ajam ini adalah seorang mahasiswa peternakan. Jadi langsung saja ya saya akan bertanya nih Mas Ajam, bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan hasil ternak ataupun hewan ternak dengan teknologi yang saat ini sangat berkembang pesat Mas Ajam. Nah, mungkin ya sebelumnya kita memiliki latar belakang masalah terlebih dahulu. Yang pertama untuk penjualan itu mungkin peternak yang belum punya nama gitu kan masih susah dalam memasarkan produk mereka, dan juga rata-rata produk mereka itu ditembak dengan harga yang cukup murah. Rata-rata mereka karena susah memasarkan ternak mereka mengopernya ke bandar atau tengkulak gitu, dan juga suka dipasarkan di pasar ternak, yang mana rata-rata di pasar ternak itu yang membelinya itu para bandar yang suka menembak harga. Mungkin banyak kalau misalkan kita cek videonya di TikTok gitu yang menego dengan sadis gitu kan, mungkin latar belakang saya dari situ. Nah, mungkin ada rancangan. Jadi sebelum masuk ke sana Mas Ajam, berarti kalau peternak yang belum punya nama atau peternak yang terpencil, mereka berusaha untuk memaksimalkan hasil ternak mereka. Namun setelah itu ketika mereka menjual kepada para petengkulak atau bandar istilahnya, mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, seperti mungkin itu, Mas Ajam. mungkin seperti itu Mas Alwa gitu. Mereka tidak mendapatkan hasil yang sepadan gitu Dengan usaha yang mereka lakukan. Iya, jadi memang dalam dunia peternakan juga bukan hanya kesejahteraan hewan saja yang berarti harus ada kesejahteraan peternak. Iya, karena dari kesejahteraan peternak itu maka juga kesejahteraan hewan akan terpenuhi. Karena misalkan kita nih peternak nih ada masalah gitu kan, terus juga masalah secara ekonomi gitu, itu kan mempengaruhi pikiran mereka, sehingga mempengaruhi juga perilaku mereka terhadap ternak tersebut. Mungkin juga terus juga peternak tersebut tidak bisa mendapatkan hasil yang tidak maksudnya para peternak itu tidak bisa memenuhi kesejahteraan hewan gitu kan, karena hasil yang tidak sesuai. Ya, seperti pakan tambahan, seperti konsentrat. Jangan sampai karena pembelian dengan harga yang rendah, jadi peternak tidak mau melanjutkan ternak mereka. Iya, betul seperti itu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, Mas Ajam punya apa nih Mas Ajam sebagai mahasiswa peternakan? Nah, mungkin memenuhi tugas kemarin dan juga memang ini keinginan lama dari saya gitu. Saya sudah merancang sebuah aplikasi, namun hanya masih berbentuk kerancangan gitu ya. Mungkin teman-teman yang mempunyai saran atau kritik gitu mungkin bisa disampaikan gitu, agar kedepannya bisa bermanfaat juga bagi seluruh peternak gitu. Nah, mungkin aplikasi ini saya rancang dengan nama Patong atau Pasokan Ternak Potong. Nah, Patong ini dibuat untuk memudahkan penjualan peternak, karena di situ kita akan memuat laman produk yang isinya itu dari ternak-ternak para peternak yang lokal gitu kan.
Nah, karena melihat belum ada platform resmi untuk penjualan hewan ternak gitu kan. Karena belum ada, ya yang saya tahu ya, berarti karena belum ada platform resmi penjualan hewan ternak, para petani atau para peternak ini biasanya ada yang menjual lewat platform-platform lain gitu ya, seperti marketplace Facebook, Instagram, atau pokoknya media sosial lah. Mungkin untuk di media sosial itu sudah banyak mungkin ya. Namun ketika kita ngomong media sosial, kita perlu yang namanya followers gitu kan. Kita harus personal branding, sedangkan para peternak itu tidak semuanya mempunyai kemampuan tersebut gitu kan. Untuk menggunakan media sosial. Iya, betul sekali. Dan juga mungkin kalau kita misalkan transaksi di luar aplikasi gitu kan, itu juga sebenarnya cukup berbahaya gitu. Dan juga kadang tidak sesuai ekspektasi dengan ternak yang sudah deskripsinya sudah diberikan secara detail gitu. Secara detail, tapi dengan tidak, fotonya yang bagus. Ya, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan. Nah, saya rancang aplikasi ini itu untuk memastikan ternak mereka ini deskripsinya sesuai dan itu memenuhi standarisasi. Ya, itu untuk konsumen. Tapi untuk para seller gitu, para peternak, itu juga mereka mampu memasarkan produk tanpa harus bangun personal branding dulu gitu, bangun akun-akun media meningkatkan sosial, followers gitu. segala macam seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, Mas Alwa. Jadi caranya para peternak menggunakan aplikasi ini untuk melakukan penjualan gimana nih, Mas Ajang? Nah, mungkin seperti biasa gitu kan, peternak mendaftar dulu nama peternak, nama peternakannya gitu misalkan, terus mungkin email dan lain-lain gitu, mungkin agar bisa menjamin gitu. Terus juga akan dimuat lokasi dari peternak tersebut agar para konsumen ini bisa tahu, oh lokasi mereka di sini-sini, sehingga mereka yang tadinya bingung mencari peternakan di mana nih kita untuk membeli domba, ya misalkan domba buat akikah gitu. Berarti yang tinggal buka aplikasi ya, kita tahu alamatnya di mana, kita bisa tinggal langsung mendatangi lokasi tersebut. Apakah aplikasi ini, Mas Ajam, bisa digunakan oleh seluruh peternak di Indonesia atau hanya di daerah-daerah tertentu? Nah, mungkin karena aplikasi ini bersifat umum ya, maksudnya bisa dijangkau oleh peternak maupun para konsumen gitu. Ya, jadi tinggal hanya mendaftar ID saja, itu mereka dapat menggunakan aplikasi tersebut gitu tanpa ada batasan. Dan juga mungkin akan kita tata rapi gitu. Jadi misalkan kita ada icon filter, mungkin daerah Jawa Tengah. Nah, ada terus Jawa Tengah kan misalkan provinsi, terus turun ke kabupaten ataupun kota, baru turun ke ini lagi, sehingga terdaftar di tiap-tiap daerah gitu, sehingga memudahkan gitu untuk para peternak juga. Sebelum mengakhiri podcast ini, Mas Ajam, kan Mas Ajam nih ingin atau sudah merancang suatu aplikasi untuk meningkatkan penjualan hewan ternak dengan teknologi. Pasti kan ada plus dan minus. Nah, apa sih plus dan minus dari perancangan dari aplikasi yang sudah Mas Ajam buat supaya masyarakat atau penonton ini tahu gitu, Mas Ajam? Mungkin plusnya itu adalah ketika para peternak itu mampu memasarkan produk mereka tanpa harus lewat tengkulak dulu gitu. Dan juga mungkin akan memudahkan ketika ada misalkan program pemerintah gitu kan, untuk pendataan distribusi ternak, misalkan ada penyaluran bibit atau apa, nah itu kan bisa memudahkan juga gitu. Terus juga ketika misalkan masyarakat ingin membeli produk tidak hanya ternak gitu, mungkin itu nanti akan dimuat di halaman misalkan peternak kan ada, jadi ada profilnya, misalkan Mas Alwa di Shopee punya
akun gitu. Ya. Itu ada profilnya. Nah, mungkin di situ ada deskripsinya, peternakan ini berdiri dari ini Oh, dan iya, menjual iya. produk ini gini gitu. Sehingga itu kan juga bisa memudahkan juga gitu, Mas. Nah, Untuk kekurangannya Mas Ajam? ya untuk kekurangannya itu mungkin untuk kekurangannya gini ya. Masih banyak peternak yang di daerah gitu yang belum aware gitu dan juga belum bisa menggunakan teknologi walaupun teknologi ini sederhana sebenarnya kalau untuk kita sebagai Gen Z gitu. Nah, cuma saya sudah memiliki solusi kan karena prodi yang saya ambil juga yaitu penyuluhan peternakan dan kesehatan hewan gitu. Sehingga mungkin kita akan melakukan penyuluhan juga mungkin dibantu oleh para penyuluh-penyuluh gitu di tiap-tiap daerah ke depannya agar bisa meningkatkan produktivitas mereka gitu sehingga peternakan di Indonesia bisa lebih maju gitu mungkin. Salwa. Baik, Mas Ajam, terima kasih banyak atas informasinya. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi manfaat bagi kita semua warga Indonesia ataupun para peternak yang ada di Indonesia. Semoga apa yang ini Mas Ajam ingin rancang, yang ingin buat mengenai aplikasi Patong ya, Mas Ajam, pasokan ternak potong untuk memudahkan peningkatan penjualan para peternak ini bisa lancar, bisa terpenuhi dan bisa terrealisasikan. Mungkin bisa ini dulu nggak kasih kesimpulan dan juga saran gitu. Oh boleh, teman-teman. silakan. Dan juga pesan-pesan untuk teman-teman. Mungkin kesimpulannya yaitu peternak di Indonesia ini atau dunia peternakan di Indonesia ini masih banyak membutuhkan inovasi teknologi. Mulai dari penjualan, produktivitas dan lain-lain gitu. Mungkin teman-teman juga bisa kedepannya bisa membantu para peternak gitu juga. Dan juga jika teman-teman ada mempunyai saran ataupun masukan-masukan untuk aplikasi ini dan juga mungkin bisa bekerja sama dengan saya, mungkin bisa teman-teman berikan gitu agar kedepannya kita bisa mencapai tujuan bersama yaitu swasembada pangan gitu kan Indonesia emas, brigade pangan, swasembada pangan. Pokoknya tentang perbaikan pangan yang ada di Indonesia. Pokoknya kita Mas Ajam terbuka atas komentar kalian, masukan-masukan kalian untuk menjadi lebih baik. Saya Salwa Raffi Ahmad, saya Azam Isantullah sebagai narasumber dan saya sebagai caster atau podcaster pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.